Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Sulaiman dengan NIM 1811000023 dari kelas PAIB, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa sih itu strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif didasari oleh falsafah yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kerjasama merupakan aspek penting dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pembelajaran, kerjasama akan lebih memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, menurut Egan dan Kauchak, belajar kooperatif merupakan sekelompok strategi mengajar yang memberikan peran terstruktur bagi peserta didik, seraya menekankan interaksi antar peserta didik. Kemudian menurut Slavin, dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik bekerja sama dalam sekelompok kecil yang saling membantu untuk mempelajari suatu materi. Di dalam pembelajaran kooperatif, kelas disusun atas kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 4-5 peserta didik dengan kemampuan berbeda, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Jika kondisi memungkinkan, dalam pembentukan kelompok hendaknya diperhatikan pula perbedaan suku, budaya, dan jenis kelamin. Pada dasarnya, strategi pembelajaran kooperatif mempunyai dua tujuan, yaitu kebaikan bersama dan kebaikan individu. Tujuan ini mempunyai makna filosofis, yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Kemudian ada 3 tujuan dari penerapan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu peningkatan prestasi akademis. Menurut Layton, untuk meningkatkan prestasi di bidang akademis melalui strategi pembelajaran kooperatif tergantung kepada 3 karakteristik penting, yaitu tujuan kelompok, tanggung jawab individu, dan peluang yang sama untuk berhasil. Kemudian yang kedua adalah penerimaan keragaman. Tujuan penting yang kedua dari strategi pembelajaran kooperatif adalah penerimaan yang lebih luas terhadap masyarakat yang beragam, baik dari segi ras, budaya, kelas sosial, mampu atau tidak mampu. Melalui strategi pembelajaran ini, terbuka peluang bagi siswa yang beragam latar belakang dan kondisi untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dengan menggunakan struktur penghargaan, yaitu belajar menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial. Tujuan ketiga dari strategi pembelajaran kooperatif adalah mengembangkan keterampilan sosial. Anak-anak dapat mempelajari keterampilan sosial dari guru, guru dapat membantu membimbing beberapa keterampilan sosial yang penting pada siswa. Stahl mengatakan bahwa ciri-ciri penting pembelajaran kooperatif adalah adanya tujuan-tujuan pembelajaran khusus yang jelas, seluruh siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran, adanya pengarahan yang jelas terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan oleh siswa, kelompok yang beragam, siswa memiliki peluang yang sama untuk sukses, ketergantungan yang positif, terjadi tatap muka dan percakapan antar siswa, sikap dan tingkah laku berinteraksi sosial yang positif, tanggung jawab individu, penghargaan dan hadiah untuk tim yang sukses secara akademis. Kemudian, adapun karakteristik dari pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, kelas dibagi atas kelompok-kelompok kecil heterogen. Anggota-anggota kelompok terdiri dari peserta didik dengan kemampuan yang bervariasi, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin dalam pembentukan kelompok juga diperhatikan perbedaan suku, budaya, jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah peserta didik belajar dalam kelompoknya secara kooperatif untuk menguasai materi akademis. Tugas anggota kelompok adalah saling membantu teman sekelompoknya untuk mencapai tujuan ketuntasan belajar. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah sistem penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada tendensi terhadap latar belakang individu melainkan heterogen.
Dengan sistem tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal dengan cara berpikir aktif selama proses belajar. Pembelajaran kooperatif tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan prestasi belajar, tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa, berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas kelas, dan lebih baik dalam memahami pandangan orang lain. Kemudian, melalui strategi pembelajaran kooperatif dapat juga meningkatkan dan mengembangkan pemikiran yang kritis dan kreatif, meningkatkan harga diri, kesadaran sosial, dan toleransi antar individu yang beragam. Di samping itu, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan percaya diri akademik, suka pada kelas dan teman-teman sekelas, menumbuhkan rasa empati dan kerjasama sosial. Kerjasama dalam belajar akan menumbuhkan semangat atau motivasi untuk berperan aktif berbagai ide, pengetahuan, dan pengalaman dalam diskusi. Berdasarkan beberapa kajian, menunjukkan bahwa siswa yang bekerja sama lebih maju dibandingkan dengan siswa yang bekerja sendiri. Kerjasama juga akan menghasilkan usaha yang lebih besar, meningkatkan prestasi dan produktivitas. Belajar dengan strategi pembelajaran kooperatif memiliki ciri saling ketergantungan positif antar anggota kelompok, tanggung jawab secara individu, heterogen, menekankan pada tugas dan kebersamaan, membentuk keterampilan sosial, peran guru sebagai fasilitator dan mengamati terhadap proses belajar siswa, dan tatap muka untuk memecahkan masalah. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.